Detik-detik menegangkan ketika Ahmad Khozinuddin dikeroyok ya oleh sejumlah warga yang kelihatannya Ahmad Khozinuddin ini terlalu sok banget ya, sok jagoan, akhirnya dikeroyok. Dan inilah videonya. Langgar hukum apa? Saya ada advokat, saya punya kuasa, saya punya kewenangan bertindak di dalam dan di luar pengadilan. Mana pasal yang menunjukkan advokat dilarang tegas? Tidak ada. Kalau kamu nggak percaya saya advokat, tanyakan ke Pradi. Jangan di sini forumnya. Nah, jadi saya sekali lagi akan mempersoalkan ini semua. Dan ingat, wahai rakyat Indonesia, Pak Listio Sigit Prabowo, ternyata aparat Anda digerakkan oleh PT Jasindo untuk ikut mengamankan tindakan Eiken Rahting, tindakan yang menghakimi sendiri tanpa putusan pengadilan, tindakan yang dilakukan tidak dengan mentaati hukum, tindakan yang mencederai institusi kepolisian, termasuk pengadilan. Pak, pengadilan hari ini kewenangannya diterabas tanpa perintah, bahkan tanpa unmanning dari pengadilan. Ada institusi yang berani mengambil tindakan fisik eksekutorial dengan apa? Dengan mengambil langkah sendiri. Saya mengadu kepada seluruh rakyat Indonesia, apakah hukum di negara kita seperti ini? Mohon maaf, saya lawyer saja yang tahu hukum diperlakukan seperti ini. Memberi penjelasan nggak dianggap. Saya hanya dianggap ngomong doang, dibiarin. Tindakan tetap jalan. Ini adalah presiden buruk bagi penegakan hukum di Republik ini. Saya tidak ingin negeri ini rusak hanya ulah oknum segelintir. Jadi rekamannya masih ada. Jadi saya jatuh tadi. Udah diambil? Nggak apa-apa. Ini masih ada ya. Saya sampai rekaman saya jatuh, desak-desak. Saya satu orang. Lihat di berapa orang nih ngerubuti saya semua ini. Saya perhatikan pokoknya wajahnya satu-satu. Di akhirat akan saya tuntut semua. Di dunia juga kalau ketemu kasus dengan saya, lihat saya nanti kasus ini. Ya, Jasindo jasa ngambil hak orang lain, ngangkut-ngangkut. Jasindo bukan jasa asuransi Indonesia ini praktiknya. Jasa mengeksekusi lahan tanpa putusan pengadilan. Jasa menzolimi rakyat. Dan ini saya minta direksi Jasindo, Pak Prabowo Subianto, pecat direksi Jasindo. Bukan tidak tahu. Menurut pengacara Jasindo, dia dapat kuasa Jasindo. Padahal kuasa pengacara yang lama itu berhenti sampai Desember 2024. Tidak tahu punya surat kuasa baru nggak untuk tindakan mengeksekusi seperti ini. Yang sampai kepada saya, korespondensi kepada saya, batasan pengacara itu hanya sampai Desember 2024. Nah, tindakan ini juga melampaui kewenangan bagi seorang advokat yang menerima kuasa untuk menjalankan kewenangan sebagai advokat sekaligus penegak hukum. Hari ini yang kita lihat, ini barbar kali, bukan tidak penegakan hukum ini. Luar biasa, lihat rumah yang sederhana. Jasindo itu asetnya triliunan. Jasindo itu BUMN kepada rakyat. Yang ini bangunan ini yang bangun Pak Rajikin. Dulu jauh-jauh dari Pontianak suruh kerja di Jakarta. Cuma dikasih lahan seadanya. Diperbaiki, direvisi. Ternyata sekarang diambil paksa. Tapi sabar Pak Rajikin. Insya Allah kita punya Allah yang pertama. Yang kedua, insya Allah negara ini tidak akan diam. Karena negara ini bukan punya Jasindo doang. Negara ini juga bukan milik pengacara Jasindo. Negara ini adalah milik seluruh rakyat. Ada konstitusi yang mengatur. Sekali lagi, eksekusi tanpa putusan pengadilan, bahkan tanpa unmanning dari pengadilan. Semua yang terlibat, saya minta kepada Kapolri untuk diperiksa. Saya minta juga kepada peradilan untuk mengirimkan teguran kepada pihak-pihak yang terlibat karena telah melampaui kewenangan pengadilan dalam melakukan pengosongan padahal belum ada putusan. Dan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kepada Komisioner Hak Asasi Manusia, ternyata kesimpulan dan saran dari Komnas HAM untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut karena tidak ada pertemuan ya terhadap sengketa hak keperdataan ini diabaikan oleh Jasindo dengan mengambil upaya preman, gaya paksa tanpa dasar hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Melindungi rakyat. Saya mau ngambil kendaraan, malah saya yang tapi buang. Bapak mau ambil sekarang, silakan coba yuk. Ya udah. Silakan ayo Bapak. Bapak biarin. Bang. Bukan begini Pak. Buatan Gimana? Nunggu Bapak. Silakan. Oh ya, saya percaya. Kalau ini saya percaya. Udah. Saya percaya. Saya nggak percaya. Waktu saya dicopot, saya sanggup. Silakan Bapak masuk. Silakan. Silakan Bapak. Bukan begini Bapak. Saya kawal. Kamu waktu saya lapor ke Kapolri. Bukan. Pak Listio Sigit Prabowo. Ini Kapolri ada DPR.
Dediar, saya proses nanti. Saya hafalkan nama kamu. Dediar. Udah. Kok kita dilarang oleh jalan? Memang negara sudah nggak ada di Republik ini. Tadinya alasannya dengan apa, Pak? Nggak tahu mereka. Saya mau balik ngambil kendaraan, nggak boleh ngambil kendaraan. Apa mau mereka? Saya kalau begini kan nggak bisa pulang nih. Terus saya mau kemana ini? Jalan kemana ini? Di sana ada Ki Hafiz. Ada Ki Hafiz. Pulang kemana namanya? Saya mau pulang nanti lah. Iyalah. Kita mau jalan-jalan dulu. Ada orang di sana. Kan suka-suka saya mau pulang mau jalan. Dorong lu. Ngapain dia dorong? Sendiri ngapain? Saya mengambil orang. Saya sendiri aguan Antoni Salim dan ante congos aguan dan congos Antoni Salim. Jadi kita tidak boleh melemah. Bahwa kekuatan kita adalah akidah Islam. Allah yang menjaga kita. Alih-alih kepolisian menertibkan yang melakukan tindakan provokasi, mengeroyok saya tadi bareng-bareng, malah saya yang ditarik. Polisi! Polisi! Tangan anak saya! Polisi! Amankan saya! Banyak orang. Sendiri ngapain? Saya mengambil orang. Saya sendiri. Kamu jangan rasis ya. Berstatement saya tujukan ke Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo. Dan sebelum mengawali pemaparan, saya tegaskan saya ingin menjadi sahabat Kapolri. Saya ingin menjadi sahabat Polri. Karena itu saya akan kritik pedas institusi Polri. Karena itu pula yang disampaikan Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, siapapun yang mengkritik pedas Kapolri, polisi adalah sahabat Kapolri. Baik, kritik saya yang pertama adalah kasus ini tidak lepas dari Agung Sedayu Group. Karena saudara Charlie Chandra kembali berstatus tersangka setelah ada pra peradilan yang diajukan oleh Mu'annas Alaidi dan grup Agung Sedayu Group, maka statusnya kembali menjadi tersangka padahal sebelumnya sudah gugur statusnya tadi. Jadi saya ingin tegaskan kepada Pak Kapolri, institusi Polri jangan menjadi pelayan Agung Sedayu Group. Institusi Polri harus menjadi pelayan, pelindung, pengayom rakyat, termasuk pelindung dan pengayom Charlie Chandra. Pelaku kejahatan arsip dilepas oleh Barreskrim, Polda Metro Jaya mau menangkap korban biduan. Di mana keadilan hukum di negeri ini? Mohon maaf, awalnya saya mau husnuzon dengan institusi kepolisian dan kejaksaan. Saya pikir saat institusi kejaksaan memberikan petunjuk kepada jaksa agar kasus Pagar Laut juga disidik kasus korupsinya, saya berbesar hati. Oh, ini mungkin cara jaksa untuk menegakkan hukum setelah sebelumnya Kejaksaan Agung mundur dari kasus korupsi. Tapi ternyata 3 hari kemarin, ya, Pak Brigjen Pol, siapa itu yang Direktur Tindak Pidana Umum, Juandani Harjopuro menyatakan Arsin Kades Kohos dan 3 tersangka lainnya, Ujang Karta, Chandra sama Septian
dilepas dengan dalih kehabisan masa waktu untuk menahan. Kami bertanya-tanya, apakah berkas bolak-balik kejaksaan ke kepolisian itu dalam rangka menghabiskan waktu, nggak punya kewenangan kemudian untuk membebaskan Kades Koppel? Jahat sekali kalau itu skenarionya. Padahal waktu 60 hari itu sangat cukup, dan biasanya kepolisian sebelum masa penahanan habis dia segera lengkapi berkas dan penahanannya dialihkan ke kewenangan jaksa sehingga kasus bisa dibawa ke persidangan. Nah kalau ini ambiar, karena apa? Awalnya menahan itu kan karena polisi khawatir tersangka menghilangkan barang bukti, ya, melarikan diri atau mengulangi tindak pidananya lagi. Nah sekarang tersangka Kades Koppel bisa balik ke rumah. Bagaimana kalau dia menghilangkan sertifikat itu? Bagaimana kalau dia bikin pagar laut lagi? Bagaimana kalau dia menipu rakyat lagi? Bagaimana kalau dia menindas rakyat lagi? Dan seterusnya. Ini apa Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo? Apa yang mau dipertontonkan kepada kami rakyat kecil ini? Satu sisi penyidik Anda mau menangkap orang yang jadi korban kedua, korban aduan. Sisi yang lain penyidik Anda di Barreskrim melepaskan penjahat pagar laut. Inikah hukum di negeri ini, Pak Listio? Saya mau tanya, Pak Kapolri, Anda kehabisan waktu atau mau melepaskan penjahat pagar laut? Dan kepada Kejaksaan Agung, Pak Kejaksaan Agung, Kak Jagong, saya juga ingin menjadi sahabat Kejaksaan Agung. Anda memberi petunjuk tipikal itu dalam rangka menangani kasus korupsi atau memberi waktu kepada penyidik agar kehilangan waktu dengan berkas bola balik sehingga aksi kasus korupsi dilepaskan? Jahat sekali itu mesinnya negara ini. Kami awalnya cukup lega walaupun belum kompensasi. Kenapa? Kami tahu pelakunya bukan hanya Arsen. Kami tahu pelakunya ada member Memet, ya kan? Ada Ali Hanafi Ali Jaya, orangnya Akuan. Tapi tadinya kami ya alhamdulillah terkompensasi, setidaknya ada Arsen Kades Koppel. Tapi begitu Arsen dilepaskan oleh Barreskrim Mabes Polri, luar biasa sandiwara hukum yang dipertontonkan bahkan oleh institusi Mabes Polri benar-benar tidak lucu, Pak Kapolri. Benar-benar menyakitkan nurani hati rakyat, benar-benar menggores rasa keadilan rakyat, benar-benar melukai rakyat Banten, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi saya tegaskan, yang bersama Charlie Chandra bukan hanya Charlie Chandra dan aktivis yang ada hari ini, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang hari ini ya hatinya terlukai oleh tindakan penegakan hukum dan dengan cara melawan hukum. Satu lagi, yang menyidik Charlie Chandra itu namanya AKP yang Hendra. Yang Hendra ini di kasusnya Haji Fuad sudah dilaporkan. Dia melanggar kode etik profesi. Mana ada polisi ngurusi jual beli, mana ada polisi ngawasi orang transaksi menyerahkan sertifikatnya kepada Agung Sedayu saat Haji Fuad sedang dalam keadaan sakit di rumah sakit. Itu melanggar kode etik profesi. Alih-alih ya dihentikan sementara ganti penyidik yang lain, yang manggil Charlie Chandra ini adalah AKP yang Hendra itu. Luar biasa. Mohon maaf, saya tidak mau mancing rakyat marah, tapi siapapun rakyat yang mengetahui fakta ini pasti marah. Kenapa? Sudah sangat tentu berpikir, boleh jadi apa yang dialami oleh Haji Fuad juga menimpa ayah kita. Boleh jadi apa yang dialami Charlie Chandra juga menimpa saudara kita, abang kita, adik kita, keluarga kita. Maka saya ingat logika Roma Irama yang dari Banten itu sederhana. Kalau ada rumah yang kebakaran, kita tidak bisa bicara, oh itu bukan rumah saya, lalu kita tidak menolong. Kenapa? Kalau satu rumah kebakaran kita tidak menolong, maka rumah yang lainnya akan ikut kebakaran dan korbannya kita semua menjadi korban. Karena itu lawan aguan, bela Charlie Chandra, kita tuntut institusi penegak hukum untuk tegak di hadapan hukum. Salah satunya hormati Perma nomor 1 1946, hentikan penyidikan sampai ada putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap.